Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku siswa SD Negeri 2 Kalinanas? Masih semangatkah kalian belajar di rumah? Kali ini Pak Guru mencoba mengajari kalian pelajaran 2, tema 9 pada subtema 1. Untuk anak-anakku kelas 4 yang terus semangat belajar di rumah akibat pandemi COVID-19. Selamat belajar anak-anakku sekalian. Melalui video kali ini Pak Guru mengajarkan pada pembelajaran 2 subtema 9, tepatnya di subtema 1 ya, tema 9 subtema 1. Menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri merupakan hak kita sebagai warga masyarakat. Kita juga mempunyai hak memanfaatkan berbagai sumber energi, melestarikan lingkungan, merupakan salah satu kewajiban kita. Di sisi lain, menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita. Oke, perhatikan video berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, setelah kamu memperhatikan video tadi, mungkin kamu bertanya-tanya ya apa maksudnya ya. Di situ tadi video dijelaskan bahwa seseorang yang sedang menanam pohon tentunya sangat bermanfaat untuk melestarikan lingkungan. Begitu. Ya, coba kita berdiskusi terlebih dahulu tentang menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pepohonan bertujuan mengikat air hujan sehingga mencegah terjadinya banjir. Tindakan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Sesuatu yang harus kita lakukan itu dinamakan kewajiban. Sebaliknya, sesuatu yang harus kita terima itu adalah disebut hak, ya. Apakah hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan? Nah, diskusikan dengan teman-temanmu, kemudian tuliskan hasil diskusimu. Nah, dalam tabel berikut ini. Hak kita terhadap lingkungan, contohnya, beri satu contoh yaitu menikmati lingkungan segar. Lingkungan yang segar yang kita nikmati itu adalah merupakan hak kita. Nah, selain menikmati lingkungan segar, hak-hak apa lagi harus kita terima dari lingkungan tempat tinggal kita? Kamu tuliskan di nomor 2, 3, 4, dan 5. Kamu tuliskan setelah pembelajaran ini ya. Baik, kita lanjutkan. Dan yang berikutnya adalah kewajiban kita terhadap lingkungan. Apa kewajiban kita terhadap lingkungan? Ini tak kasih contoh lagi satu, yaitu membersihkan lingkungan dari sampah. Lingkungan dari sampah itu kita harus bersihkan. Nah, kebersihan lingkungan itu merupakan kewajiban kita agar kita memperoleh hak tadi. Itu. Dan kewajiban-kewajiban lain terhadap lingkungan coba kalian diskusikan ya. Tulis di nomor 2, 3,
4, dan 5. Jadi kalian tinggal menyebutkan 4 saja. Nanti disebutkan setelah video ini berakhir ya. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita bersama. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam harus ditumbuhkan sejak kecil. Nah, di situ ada gambar sedang menanam pohon mangrove ya. Salah satu cara menunjukkan kesadaran tersebut adalah dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan-pembiasaan itu harus kita lakukan setiap hari. Pembiasaan tersebut seperti, perhatikan video ini. Menghemat air. Dan ingatlah, masih ada 39 juta jiwa yang masih membutuhkan air bersih. Di sini, mereka membutuhkan kesadaran dari kalian. Nah, setelah melihat video tadi, pembiasaan tersebut adalah contohnya 1. Berhemat air. Nah, berhemat air itu adalah kebiasaan yang harus kita tanamkan setiap hari. Tidak boleh boros dalam menggunakan air. Perhatikan video ini juga. Wah, Dan buang sampah tuh sembarangan. iya mas, akurat. Oke, setelah kalian melihat video tadi, apa yang ada dalam pikiran kalian? Iya, kebiasaan yang kedua yang harus kita tanamkan sehari-hari adalah membuang sampah pada tempatnya. Ya. Kegiatan penumbuhan kesadaran menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Salah satunya adalah dengan bernyanyi, menyanyikan lagu-lagu bertemakan lingkungan. Contohnya adalah lagu berjudul Alam Bebas. Nah, mari kita nyanyi bersama-sama. Alam yang luas bebas, kaya tiada batas, selalu sedia dia bagi kita semua. Alam yang indah megah, selalu sedia memberi ajarannya pandangan luas. Mari kita sekolah di sana agar dapat nuansa pandangan. Di sana kita akan belajar berpandangan luas. Alam yang luas bebas, Kaya tiada batas, selalu sedia dia bagi kita semua. Alam yang indah megah, selalu sedia memberi ajarannya pandangan luas.
kita sekolah di sana. agar dapat nuansa pandangan. Di sana kita akan belajar berpandangan luas. Yuk sekali lagi. Alam yang luas bebas, kaya tiada batas, selalu sedia dia bagi kita semua. Alam yang indah megah, selalu sedia mari ajarannya, pandangan luas. Mari kita sekolah di sana agar dapat nuansa pandangan. Di sana kita belajar berpandangan luas. Di sana kita akan belajar berpandangan luas. Oke, masih semangat ya kalian? Tentu bertambah semangat dengan menyaksikan lagu tadi ya. Nah, pelajarilah lagu Alam Bebas sampai kamu dapat menyanyikan dengan baik dan benar. Kemudian, nyanyikan bersama teman-temanmu. Jika perlu, gunakan iringan dengan alat musik yang ada di sekitarmu. Nah, untuk lagunya, teks lagunya, bisa kalian lihat berikut ini. Alam Bebas, ciptaan H. Mokhtar. Iramanya 4/4 dengan tempo march gembira. Notnya bisa kita amati, kalian amati ya. Baik, kita lanjutkan. Agar bisa menyanyikan dengan baik, kamu harus mengetahui apa itu nada dan tempo lagu. Mari kita pelajari apa yang dimaksud dengan nada dan tempo. Yang pertama adalah nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Dalam musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau tala. Nah, di sini ada tangga nada ya. Perhatikan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, semakin ke kanan maka nadanya adalah semakin ke tinggi, sedang ke kiri nanti nadanya semakin rendah. Ini adalah tangga nada. Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Nada sering diistilahkan dengan notes. Kalau memakai angka, dinamakan not angka. Yang kedua tentang tempo. Pelajaran sebelumnya kalian sudah mengenal tempo ya. Ini saya perjelas lagi bahwa tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan itu dinamakan tempo. Kecepatan lagu biasanya diukur dengan alat yang bernama metronom. Nih gambaran metronomnya seperti ini.
Keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian kiri atau pada sebuah lagu. Misalkan ada teks lagu berikut. Nah, tempo itu di sini. Bagian kiri atas ini adalah tempo dengan irama yang 4/4 ini adalah iramanya. 4/4 berarti setiap satu terdiri dari 4 ketukan gitu. Nah, ini namakan tempo march gembira. Pada lagu Alam Bebas tadi temponya march gembira. Harus kalian menyanyikan harus dengan nada gembira, tidak boleh bersedih ya. Nah, sekarang kalian sediakan alat tulis kalian. Di sini ada beberapa soal kamu tulis, kemudian nanti kamu jawab, termasuk soal-soal yang tadi yang diskusi tadi ya. Kamu tuliskan pada selembar kertas. Nah, yang pertama, menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pohon itu bertujuan untuk apa? Soal kedua, tujuan reboisasi itu adalah untuk mencegah terjadinya titik-titik dan titik-titik. Dan yang ketiga, sesuatu yang harus dilakukan disebut titik-titik. Pelajaran tadi sudah, sesuatu yang harus dilakukan itu disebut apa? Dan yang keempat, sesuatu yang harus kita terima dinamakan titik-titik. Jadi sudah dijelaskan di video awal ya. Soal yang kelima, sebutkan 3 hak kita terhadap lingkungan. Ini sesuai yang kalian diskusikan tadi. Soal yang keenam, sebutkan 3 kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan itu apa saja? Tadi sudah tak kasih contoh 1. Nah, soal yang ketujuh, sebutkan 2 contoh kebiasaan yang harus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sederhana, 2 contoh saja. Tadi sudah ada videonya. Ada 2 contoh videonya. Soal yang ke-8, lagu Alam Bebas diciptakan oleh titik-titik. Soal 9, bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu disebut titik-titik. 10, ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau disebut cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan itu disebut atau dinamakan titik-titik. 11, untuk mengukur cepat lambatnya lagu digunakan alat yang disebut apa? Nah, itu soalnya ada 11. Ya, itulah Bu. Nanti coba kalian kerjakan 11 soal itu. Nah, demikian tadi video pembelajaran 2 yang tema 9, subtema 1 dari saya Didi Santoso, guru SD Negeri 2 Kalinanas. Nah, semoga bermanfaat bagi anak-anakku kelas 4 yang sedang belajar di rumah. Tetap semangat ya. Jangan lupa like dan subscribe
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.